Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi bersamaku Zila Cita. Nah teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas tentang Ether Channel. Kalian penasaran gak sih apa itu Ether Channel? Yuk langsung aja ke materinya. Nah teman-teman, Ether Channel ini adalah teknologi jaringan yang menggabungkan beberapa kabel antar switch menjadi satu logis. Jadi tujuannya ini supaya koneksi lebih cepat, stabil, dan tetap berjalan walaupun salah satu kabel bermasalah. Contohnya nih, misalnya ada 4 kabel dari switch A ke switch B. Nah, kalau tanpa Ether Channel, ini tuh nanti tuh sebagian jalurnya bisa diblokir oleh STP karena dianggap loop atau looping. Nah, dengan Ether Channel, semua kabel dianggap satu jalur besar dan bisa digunakan bersama-sama. Nah lanjut, di sini ada fungsi dari Ether Channel-nya. Nah yang pertama ini ada menambah bandwidth. Jadi beberapa kabel digabungkan sehingga kecepatan koneksi jadi lebih besar. Nah yang kedua ada cadangan koneksi atau redundasi. Nah jika satu kabel putus, koneksi masih tetap berjalan lewat kabel lain. Nah yang ketiga ada load balancing. Nah, di sini trafik data dibagi ke beberapa kabel agar tidak menumpuk di satu jalur aja. Nah, yang keempat ini menghindari link blokir di STP. Nah, jadi semua link ini bisa tetap aktif karena dianggapnya itu satu koneksi logis. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada mempermudah konfigurasi. Jadi, banyak port ini bisa diatur seperti satu interface saja, yaitu port channel. Lanjut. Ini ada jenis Ether Channel atau protokol dari Ether Channel-nya, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada PAGP atau Port Aggregation Protocol. Jadi, PAGP ini adalah protokol milik Cisco untuk membuat Ether Channel otomatis antar switch Cisco. Fungsinya ini untuk menggabungkan beberapa port menjadi satu jalur logis, mengecek apakah konfigurasi kedua switch itu cocok, dan membantu proses pembentukan Ether Channel. Nah, di mode PAGP ini ada dua, ada desirable dan ada auto. Kalau desirable itu aktif mengirim permintaan, kalau auto ini menunggu permintaan. Kombinasi yang berhasil ini ada desirable dengan desirable, desirable dengan auto, dan auto dengan auto. Nah, di sini ada tandanya ya teman-teman. Jadi salah satunya harus ada desirable untuk membuat kombinasi yang berhasil. Yang kedua ada protokol LACP atau Link Aggregation Control Protocol. LACP ini adalah protokol standar internasional untuk membentuk Ether Channel. Nah, LACP ini bekerja menggunakan LASCPDU atau Link Aggregation Control Protocol Data Unit, yaitu paket khusus yang dipakai switch untuk mengirim informasi, melakukan negosiasi, dan mengecek apakah koneksi Ether Channel berjalan dengan benar. Nah, fungsi dari LACP ini sendiri adalah yang pertama ada menambah bandwidth, yang kedua ada membuat koneksi lebih stabil, dan yang ketiga ada menyediakan cadangan link. Nah, untuk modenya, LACP ini ada dua, yaitu aktif dan pasif. Untuk aktif ini sama seperti desirable, aktif mengirim permintaan, dan pasif ini menunggu permintaan. Nah, kombinasi yang berhasil ini ada aktif dengan aktif, aktif dengan pasif, dan pasif dengan pasif. Jadi di setiap kombinasinya itu harus ada aktif ya teman-teman untuk membuatnya menjadi berhasil. Nah teman-teman semuanya, seperti biasa kita akan langsung mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Nah teman-teman, di sini aku akan menggunakan dua protokol dari Ether Channel, yaitu PAGP dan LACP. Dan juga nanti kita akan membuat dengan multi-layer switch juga ya teman-teman. Di sini kita yang pertama-tama menggunakan protokol PAGP yang membutuhkan 2 switch dan 2 PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatikal.
Untuk switch-nya kita hubungkan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah bisa kita lihat, cepat dulu. Nah di sini ada 2 port yang otomatis terblokir ya teman-teman. Jadi tidak bisa digunakan port ini. Kita langsung saja konfigurasi ke switch yang pertama. Nah teman-teman, di sini seperti biasa kita enable dulu konfigurasi terminal, dan di sini kita akan memasukkan interface-nya ya teman-teman. Tapi di sini untuk melihat flash internetnya itu tidak bisa. Jadi kita lakukan saja perintah do show CDP name. Nah ini terlihat jelas ya teman-teman, flash internet dari switch ini tuh berapa aja. Di sini sudah ada, kita langsung masukkan saja interface range FA0/1 sampai dengan 3. Nah kalau sudah, di sini switchnya kita masukkan dulu ke mode terang ya teman-teman, mode terang. Nah kalau sudah seperti ini, kita langsung membuat grupnya dengan menggunakan perintah channel group. Bentarnya. Kalau seperti ini, di sini ada angka dari 1 sampai 6. Nah di sini kita bisa memilih ingin yang mana. Di sini aku misalnya menggunakan yang 1 ya teman-teman. Tanda tanya lagi. Di sini kita masukkan mode dari channel group. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman ada mode aktif, auto, desirable, on, dan pasif. Karena kita akan menggunakan dulu protokol PAGP, di sini kita akan masukkan dulu mode desirable. Nah, kalau sudah teman-teman, lanjut ke switch yang kedua. Di sini kita masukkan enable konfigurasi terminal, dan kita lihat lagi ada di device internet keberapa atau port keberapa switch satu ini. To show CDP name. Teman-teman, masih device internet 0/1 sampai dengan 3. Kita masukkan lagi interface-nya 0 sampai 3. Nah, di sini kita masukkan juga mode terangnya. Mode terang, dan kita masukkan grupnya. Oke, nah di sini masih memilih nomor 1. Di sini mode. Nah, karena tadi sudah menggunakan mode desirable, kita selanjutnya akan menggunakan mode auto. Sudah ya teman-teman. Di sini kita percepat. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita bisa cek di switch-nya dengan menggunakan perintah do show ether channel summary. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini di grup 1 dan port channel 1 ini SU. SU itu apa sih? Nah, teman-teman di sini sudah ada ininya. S itu sama dengan layer 2, dan U itu ini in us. Itu tuh berarti tandanya port 1 ini sudah aktif teman-teman. Protokolnya di PAGP dan portsnya dari FA1 sampai dengan FA3. Kita coba dengan PC. Kita masukkan dulu IP address-nya. Nah, kita coba mengirim pesan dari PC ke PC.
Nah, teman-teman, ini successful. Berarti ini dari kita mencoba protokol PAGP itu berhasil, teman-teman, menggunakan mode desirable dan mode auto. Yang kedua di sini kita akan menggunakan protokol LACP. Nah, teman-teman, di sini kita perlu satu switch lagi dan PC. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, pertama-tama di sini dengan menggunakan protokol LACP kita langsung masuk ke switch yang tengah ini. Nah, di sini kita langsung lihat saja to show CDP nih. Kita lihat flash internetnya. Nah, teman-teman, di sini flash internetnya dari 5 sampai 7. Kita langsung masukkan saja. Interface interface range FA0/5. Kalau sudah, di sini kita masukkan lagi switchboard mode terangnya. Kalau sudah, kita buat lagi grupnya, channel group. Di sini karena tadi untuk protokol PAGP kita menggunakan angka 1, di sini kita akan menggunakan angka 2 ya, teman-teman. Nah, mode di sini untuk LACP kita akan menggunakan mode aktif terlebih dahulu. Sudah ya, teman-teman. Lanjut ke switch yang ketiga. Enable konfigurasi terminal. Di sini kita lihat lagi to show CDP name. Di sini flash internetnya 0/1 sampai dengan 3. Switchboard mode terang. Di sini kita langsung saja yang kayak tadi. Sebenarnya, teman-teman, ini konfigurasinya sama, tetapi yang membedakannya itu hanya dari protokol dan modenya saja. Sini 2 mode. Tadi karena udah kita menggunakan mode pasif ya, teman-teman. Nah, ini udah. Di sini kita langsung saja. Nah, di sini udah ya, teman-teman, sudah hijau. Kita masukkan lagi terlebih dahulu IP address dari PC. Kalau sudah, kita cek lagi kepada switch to show Ether channel semua. Nah, teman-teman, di sini yang tadinya grupnya ada 1, di sini kita bertambah ada 2 grup, dan port yang kedua ini sudah sama aktifnya dengan protokol yang berbeda, yaitu PAGP dan LACP. Untuk LACP ini portnya dari /5 sampai dengan /7. Kita coba kepada PC ya, teman-teman. Apa sukses? Ini successful. Sekali lagi kita kirim pesan dari ujung ke ujung. Ini juga successful ya, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, di sini untuk protokol dari PAGP dan LACP ini sudah berhasil, teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke multi layer switch-nya. Sini. Nah, teman-teman, di sini kita akan pertama-tama mengaktifkan dulu
tulisan FA-nya, karena untuk di multilayer switch ini kita tidak akan bisa melihat dengan perintah do show CP deny, teman-teman. Di sini kita masuk ke option, ke preference, dan klik always show ports label in logical path. Nah, teman-teman, di sini langsung ada tulisan atau tanda untuk fast internetnya. Kita langsung masuk ke multilayer switch-nya seperti biasa, ke CLI, dan di sini kita klik no saja. Enable konfigurasi terminal. Nah, teman-teman, di sini karena tadi kita udah tahu VS internetnya berapa, di sini kita langsung masukkan saja interface RA fast internet 0/1 sampai 3. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke mode trunk dalam multilayer ini, kita menggunakan perintah switch trunk encapsulation terlebih dahulu. Encapsulation dot one key. Sudah seperti ini, langsung kita masukkan switch mode trunk. Nah, sudah, kita masukkan lagi channel grupnya. Nah, di sini ada angka 1 sampai 48. Aku milih lagi 1 ya, teman-teman. Nah, modenya ini, nah, bisa dilihat, teman-teman, untuk tadi PAGP itu ada desirable dan auto. Untuk LACP ini ada aktif dan pasif. Nah, khusus untuk multilayer switch itu menggunakan mode on atau enable enter channel only. Jadi hanya digunakan untuk multilayer switch saja. Kita pakai mode on. Sudah seperti ini. Lanjut ke multilayer switch yang kedua. Interface RA 0/1 sampai 3. Nah, kalau sudah, switch trunk encapsulation dot one key. Switch mode trunk. Nah, di sini baru masukkan lagi channel grupnya. Mode 1, mode on. Nah, teman-teman, ini udah bisa ya, kita percepat. Nah, teman-teman, itu dia untuk konfigurasi dari enter channel dengan multilayer switch. Nah, teman-teman, itu dia tadi pengimplementasian dari Ether Channel. Kesimpulan dari Ether Channel ini adalah Ether Channel membantu menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu jalur logis agar koneksi jaringan lebih cepat, stabil, dan efisien. Nah, pada Ether Channel terdapat dua protokol, yaitu PAGP dan LACP, yang digunakan untuk membentuk koneksi antar switch maupun multilayer switch. Dengan konfigurasi Ether Channel, komunikasi antar switch, server, dan PC dapat berjalan lebih optimal serta mengurangi terjadinya bottleneck pada jaringan. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.